Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan terutama terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah berkunjung menonton video emak ya. Oke, dalam kesempatan video kali ini emak mau merekomendasikan 2 resep ide jualan lagi nih ya. Jualan yang seger-seger. Ini cocok banget buat ide jualan teman-teman di rumah, karena cara bikinnya ini mudah, resepnya anti gagal ya, dan pastinya bahan-bahannya ini mudah didapat. Nah, sebelum menyimak videonya, bantu terus channel emak dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama di sini emak pakai 800 ml santan dari 1 buah kelapa, lalu tambahkan 1 bungkus Nutrijel kelapa, diaduk-aduk. Lalu bahan selanjutnya tambahkan 150 gram gula Jawa ya teman-teman. Kemudian ini akan kita masak sampai puding gula Jawanya ini mendidih dan meletup-letup. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman, jangan lupa diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Tahap selanjutnya siapkan wadah es. Ini emak pakai ukuran 10 oz ya teman-teman. Kemudian ini dituang ke dalam wadah. Tuangnya cukup 1/4 dari wadahnya aja atau setengah dari wadahnya aja ya, jangan sampai full. Teman-teman juga bisa disaring. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini akan diamkan dulu di suhu ruang ya, sampai kadar pudingnya ini sudah dingin. Untuk selanjutnya kita akan memasak santannya ya teman-teman. Di sini Mas siapkan 600 ml santan, tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian ini diaduk. Jangan lupa ya, tambahkan 1 simpul daun pandan. Kemudian santannya ini akan kita masak atau kita rebus sampai mendidih. Proses merebusnya harus sambil diaduk-aduk supaya santannya ini tidak pecah ya teman-teman. Jadi dia akan tetap menyatu, berwarna putih dan bagus. Untuk pemasakannya ini mama menggunakan api sedang saja. Kalau sudah mendidih nih kayak gini, diaduk-aduk terus, lalu matikan api kompornya dan masih harus tetap diaduk sampai dengan keadaannya anget-anget kuku ya. Lalu pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini udah emak pindahkan ke dalam wadah, lalu akan emak sisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya ini emak akan membuat kinca gula merahnya. Emak pakai 2 keping gula Jawa ya, ditambah 200 ml air matang dan 1 simpul daun pandan. Ini dimasak sampai gulanya larut dan airnya ini mendidih dan meletup-letup. Nah, ini udah jadi. Matikan kompornya, lalu akan kita pindahkan ke wadah. Jangan lupa ya, kinca gula Jawanya ini disaring karena banyak butiran-butiran sisanya. Nah, ini dia hasilnya. Ini akan Mas sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian tadi santan yang kita rebus tadi siapkan lagi dan tambahkan 200 gram cendol yang udah jadi ya teman-teman. Ini emak beli di pasar, 1 ikatnya harganya 5.000. Dicampurkan saja ke santan yang tadi sudah kita rebus. Sebenarnya teman-teman juga bisa pakai santan ini mentah ya, cuman nggak tahan lama jadi harus direbus. Kalau sudah, kita ambil lagi puding gula Jawanya tadi. Ini udah set ya teman-teman. Lalu tuang cendolnya di atas puding gula merahnya. Diisi sampai dengan full ya teman-teman.
Lakukan sampai semua cendol sudah masuk ke dalam wadah. Dalam satu resep ini emak menghasilkan 10 cup ini ya puding cendol dawet. Jangan lupa ya, kalau sudah ini dikasih air kinca gula merahnya. Untuk manisnya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman, cantik sekali tuh. Jadi ini perpaduan antara makan puding dan es cendol. Ini menurut aku resepnya udah pas, manisnya juga udah pas, ditambah tadi ada puding gula jawanya ya. Jadi penambahan kinca gula jawanya nggak perlu banyak-banyak. Nah ini kan belum banyak ya yang jual kayak gini. Ini bisa dijadikan ide jualan teman-teman di rumah. Oke, sekian dulu video dari emak. Semoga video emak bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Pertama, di sini emak pakai 200 gram gula pasir. Lalu 1 bungkus agar rasa vanila. Ini dicampur jadi satu dulu ya teman-teman. Diaduk. Lalu tambahkan 500 ml air matang. Diaduk sampai sedikit ini ya teman-teman bercampur. Kemudian tambahkan 200 gram kental manis. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Dan bahan terakhir, tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Di sini 1 kaleng ini beratnya 390 gram ya teman-teman. Tuangkan semuanya susu evaporasi, kemudian diaduk. Kalau sudah rata, untuk larutan pudingnya siap kita masak ya teman-teman. Kita masak sampai larutan pudingnya ini mendidih dan meletup-letup. Karena wadahnya atau pancinya kecil ya, ini jadi emak pindahkan ke panci yang lebih besar. Jangan lupa dalam proses pemasakannya ini pudingnya harus sering diaduk ya teman-teman, agar dia menyatu dan tidak menggumpal nanti hasilnya. Kalau sudah mendidih, sudah meletup-letup ya, jangan lupa diaduk-aduk lagi juga ya. Kemudian matikan kompornya. Tunggu beberapa saat sampai suhunya ini turun. Kemudian dari larutan ini kita ambil sekitar 400 ml larutan pudingnya ya teman-teman. Lalu tahap selanjutnya, siapkan cup puding. Di sini untuk cup pudingnya ukurannya 150 ml ya teman-teman. Tuangkan puding tadi yang kita pisahkan, tuangkan separuh dari wadahnya saja ya teman-teman, jangan sampai full. Lakukan sampai semua pudingnya sudah dimasukkan. Lalu untuk yang sisanya ini akan tambahkan dengan 1 bungkus pop es rasa mangga, lalu diaduk sampai tercampur rata. Jadi ini emak akan buat 2 rasa ya, 1 rasa vanila, 1 lagi rasa mangga. Nah yang rasanya mangga ini kemudian dituang juga ke dalam cup pudingnya ya teman-teman. Kalau sudah, ini akan emak biarkan sampai set. Tahap kedua, kita akan bikin puding kacanya. Di sini emak pakai 100 gram gula pasir, lalu 1 sendok makan Nutrijel plain ya teman-teman. Lalu tambahkan 500 ml air matang. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa tengok dan bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Untuk pemasakannya sama, puding kacanya ini kita akan masak sampai pudingnya mendidih dan meletup-letup pastinya ya teman-teman. Nah agar teman-teman menghasilkan puding kaca yang bening, gunakan gula pasir yang bening ya teman-teman.
Nah, kalau sudah mendidih dan meletup-letup, saatnya kita akan matikan kompornya, lalu diaduk-aduk sebentar. Siapkan buah-buahan. Di sini ada jeruk, stroberi, anggur, dan kelengkeng ya teman-teman, secukupnya aja. Lalu, sebelum dituang dengan buah-buahan, kita akan tuang sedikit dulu ya teman-teman dari puding kacanya. Cukup satu ini ya, satu irus atau satu centong ini, tuangkan sedikit saja di atas puding mangganya dan puding vanila. Kalau sudah, tata buah-buahannya dari buah anggur, kemudian nanti buah jeruk, kemudian buah stroberi dan nanas serta kelengkengnya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman tuh. Kalau sudah, baru kita akan siram lagi dengan puding kacanya tadi ya teman-teman. Pastikan untuk bagian permukaan buahnya ini bisa ini ya, kena puding kacanya, cairan pudingnya, supaya nanti dia tuh nggak kering dan hasilnya tetap mengkilat dan glowing. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Pudingnya sudah selesai. Saatnya ini akan diamkan di suhu ruang, kemudian akan memasukkan ke dalam kulkas. Sebelumnya ini pudingnya akan tutup terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah ditutup, tahap selanjutnya yaitu akan tempelkan dengan stiker bebas ya, nggak perlu pakai stiker juga nggak apa-apa di sini biar tampilannya lebih cantik aja. Nah, ini tadi yang udah diamkan di kulkas udah set juga. Saatnya untuk proses packing pengepakan ya. Ini pakai box ukuran 25 cm x 25 cm dengan tinggi 9 cm. Ini muat 9 piece atau 9 cup puding ya. Nah, lalu ditutup boxnya karena ini pesanan orang dan ini akan kirim ya. Jangan lupa di sininya kasih pita juga karena ini buat puding hampers ya teman-teman. Nah, kalau pitanya sudah rapi kayak gini, saatnya kita tempelin dengan tag itu ya, tag ucapan dari pengirim dan si penerima. Oke, sekian dulu video dari Emas. Semoga video Emas bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum.